Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Salam jumpa kembali lewat Renungan Harian. Dan Renungan Harian hari ini saya akan beri judul informasi tentang akhir zaman dan keadaan manusia sesudah mati. Untuk itu mari kita akan baca dan melihat bersama-sama dalam kitab Wahyu pasal 20 ayat 11 sampai ayatnya yang ke-15. Ayat 11, lalu aku melihat suatu tahta putih yang besar dan Dia yang duduk di atasnya. Dari hadapannya lenyaplah bumi dan langit dan tidak ditemukan lagi tempatnya. Ayat 12, dan aku melihat orang-orang mati besar dan kecil berdiri di depan tahta itu. Lalu dibuka semua kitab dan dibuka juga sebuah kitab lain, yaitu kitab kehidupan, garis bawahi kitab kehidupan. Dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka berdasarkan apa yang ada tertulis di dalam kitab-kitab itu. Haleluya. Puji Tuhan untuk kita dapat mengerti serta dapat memahami apa yang menjadi pesan Tuhan buat saya dan buat saudara tentang akhir zaman dan keadaan manusia sesudah mati. Untuk itu mari kita akan melihat dulu siapa penulis kitab Wahyu ini. Penulis kitab Wahyu adalah Rasul Yohanes. Dan Rasul Yohanes menulis kitab Wahyu ini kira-kira pada tahun 81 sampai dengan 96 Masehi. Artinya Yohanes menulis kitab Wahyu ini sesudah Yesus itu disalibkan, kemudian mati, hari ketiga dia dibangkitkan dan kembali ke surga. Dan Yohanes ini adalah salah satu dari 12 murid Tuhan Yesus. Dan Alkitab berkata saat Yesus sudah kembali ke surga, 12 murid ini masih hidup kecuali Yudas yang sudah digantikan. Dan karena mereka masih hidup dan yang memerintah pada waktu itu, berkuasa pada waktu itu adalah Kaisar Romawi. Justru Kaisar Romawi ini mengejar seluruh pengikut Kristus yang setia. Karena telah berkembang menjadi sangat banyak pengikut Kristus. Salah satu juga Yohanes tidak luput dari pengejaran dan aniaya. Dan dalam sejarah Yohanes ini dia pernah digoreng hidup-hidup dalam satu penggorengan minyak yang sedang mendidih. Dan apa yang terjadi saat ia digoreng hidup-hidup? Yohanes tidak mati. Haleluya. Ini ada satu pesan rohani buat saya dan buat saudara, bahwa sesungguhnya hidupnya manusia itu, mati manusia itu ditentukan oleh Tuhan. Sekalipun maut sudah ada di depan, sekalipun kesukaran besar sudah ada di depan, sakit penyakit yang stadium berapalah sudah menggerogoti hidup kita, jika itu belum keputusan Tuhan, belum kehendak Tuhan, yakinlah masih ada rencana yang indah dalam hidup saya dan hidup saudara yang Tuhan berikan kesempatan. Sehingga kita boleh berkata dengan pujian, hidup ini adalah kesempatan. Dan kesempatan untuk melayani Tuhan. Yohanes saat ia digoreng hidup-hidup, kemudian dia tidak mati. Ternyata rencana Tuhan yang indah untuk perlihatkan hal-hal di akhir zaman. Dan apa yang terjadi waktu dia digoreng hidup-hidup tidak mati? Yohanes pun harus dibuang di pulau Patmos, pulau yang tidak ada penduduknya, pulau yang tidak ada penghuninya, pulau yang gersang, pulau yang tidak enak untuk orang hukuman. Tapi puji Tuhan, justru di tempat yang tidak enak itu, Yohanes berjumpa langsung dengan Tuhan, dengan wahyunya Tuhan. Di mana Tuhan memperlihatkan kepada Yohanes hal-hal yang akan datang yang belum terjadi, yang bicara tentang akhir zaman.
Yohanes melihat sangat jelas sekali tentang akhir zaman. Tentang orang-orang jemaat Tuhan di akhir zaman. Bahkan di akhir zaman dengan sangat jelas Yohanes melihat ada penganiayaan yang besar. Masa yang sukar, masa yang sulit. Tuhan pun perlihatkan kepada Yohanes tentang orang-orang yang mati. Orang-orang yang mati di dalam Tuhan menikmati kebahagiaan yang besar. Satu kekekalan kerajaan surga kekal selama-lamanya. Tuhan juga perlihatkan kepada Yohanes orang-orang yang mati di luar Tuhan. Tidak mengindahkan Tuhan. Tidak mengutamakan Tuhan. Mereka hidup dalam satu kekekalan juga. Tetapi kekekalan kerajaan maut kekal selama-lamanya. Sangat jelas Tuhan perlihatkan kepada Yohanes.